Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali bersama kami di tempat ini. Kami percaya bahwa setiap kita memiliki rasa haus dan lapar akan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita siapkan hati kita satu di dalam doa. Hati kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan yang sangat-sangat sempurna yang kami alami sampai hari ini Tuhan. Kami tahu, kami percaya ketika kami bisa bertahan sampai hari ini, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Saat ini kami membawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ucapan syukur kami, penyembahan kami, yang kami persembahkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan kami yang bertata dan berkuasa untuk selama-lamanya. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari dengan segenap hati sama-sama kita katakan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa setiap kami Tuhan, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu Bapa, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sama-sama kita katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sama-sama kita katakan, saat indah terpuji nama-Mu Tuhan, berhadapan denganmu. terima kasih untuk setiap hadirat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Memandang wajah-Mu, Terima kasih atas sempurnanya penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. kasih jiwa. Bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari angkat tangan-Mu, sama-sama kita katakan, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. sebab kami rindu Tuhan. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. oh, Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. lebih dalam lagi, sama-sama kita katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. lebih dalam lagi, sama-sama kita katakan, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
kedua tangan. Dengan segenap hati sama-sama katakan, "Beratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, Rabu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Mari bawa korban syukurmu di hadapan. Mari beri penyembahan yang terbaik, sebab Dia layak terima segala yang terbaik. Sebab hanya Dia Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Sebab hanya Dia satu-satunya Raja yang duduk di tahta, berkuasa dan memerintah untuk selama-lamanya. Bagi Dialah segala hormat dan pujian. Bagi Dialah segala kemuliaan. Yesus Kristus, nama yang berkuasa, nama yang layak untuk dipuji dan disembah. Mari bawa korban syukurmu yang terbaik. Mari persembahkan segala yang terbaik.
Syukur Tuhan atas segala kebaikan yang Kau nyatakan. Yesus, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat kedua tangan. Dengan segenap hati sama-sama kita katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Sebab kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Dan sekarang kami siap memuji meninggikan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sorak-sorai tepuk tangan untuk Tuhan kita. berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Engkau yang menopang kami Tuhan. Akan
tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau kekuatan dalam hidup kami Yesus. Mari sama-sama katakan, Penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. terima kasih Yesus. Akan ku Haleluya. sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang masih rindu bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Engkaulah kekuatan dan mazmur kami Tuhan. Kami bermau mazmur bagi namamu. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang besar. Haleluya. Sebab bagi Dia segala kemuliaan hormat. Mari kita bersorak bagi Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Ku mau selalu bersyukur,
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari lebih lagi, sama-sama kita katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Sebab hanya Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama katakan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Kami tidak akan goyah Tuhan, Aku tak sebab Engkau beserta dengan kami Yesus. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
dan sukacita kami Tuhan. Kekuatanku, sukacitaku. Mari lebih lagi sama-sama katakan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Yes, benar Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkau kekuatan kami, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sekali lagi katakan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Shalom kekasih Tuhan. Saya sangat bersyukur buat kesempatan yang indah ini bisa share kepada saudara dalam kebaktian kita hari ini. Dan doa saya saudara tetap sehat, tetap mengalami Tuhan dalam keadaan apapun sehingga kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa, ajaib bagi kami semua. Tuhan, terima kasih buat campur tangan Tuhan yang besar kepada kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan atas kami, sehingga kami menjalani hari dengan kekuatan baru dan mengalami Tuhan. Dan biarlah hari ini ketika kami mendengar firman Tuhan, kami mendapatkan sesuatu yang besar daripada Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan atas kami dan kami percaya makin hari kami makin kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa biar senantiasa firman Tuhan itu selalu menuntun kami kepada kehendak-Mu yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini dengan tema bulanan kita bersama adalah teachable. Mau diajar. Nah, itu sebabnya bertolak dari tema ini saya akan mengawali dengan ini. Bahwa bicara tentang pengajaran, maka ada 3 faktor penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah siapa yang mengajar. Yang kedua adalah siapa yang diajar. Lalu yang ketiga, apa isi pengajarannya? 3 faktor ini sangatlah penting. Kenapa? Karena ketika yang mengajar itu mengajarkan yang salah, maka kita akan mengikuti perjalanan yang salah juga. Itu sebabnya kita tahu bersama bahwa guru yang agung, yang terbaik yang bisa mengajar kita itu cuma satu. Namanya Yesus Kristus. Itu sebabnya waktu kita belajar kepada Yesus Kristus, percayalah begini. Kalau dia yang mengajar kita, maka tujuannya indah. Kalau dia yang mengajar kita, percayalah dia akan menuntun kita kepada kehendak-Nya sehingga kita terus bertumbuh dan menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Lalu kemudian yang diajar, kita sebagai orang yang mau diajar oleh Kristus, maka kita punya identitas baru, namanya murid Kristus. Nah, murid Kristus ini adalah orang yang terus mengikuti jejak-jejak Kristus sampai kita punya sebuah tujuan menjadi serupa dengan Dia dan mengalami kekekalan bersama dengannya.
Isi pengajarannya tentu saja bicara tentang isi pengajaran, maka isi pengajaran itu adalah perintah-perintah sorga, rancangan sorgawi yang membuat kehidupan kita berjalan di dalamnya makin lama makin kuat. Dan percayalah ketika rancangan sorgawi itu tergenapi dalam hidup kita, Anda meraih yang terbaik dalam kehidupan saudara. Haleluya. Nah itu sebabnya kita perlu memahami dari 3 faktor ini. Ada hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan baik-baik, yaitu ketika Yesus mengajar kita, ada bentuk-bentuk pengajarannya. Bentuknya macam-macam. Tuhan bisa mengajar kita lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, lalu kita lakukan, dan itu menjadi kekuatan baru dalam hidup kita, menjadi terang bagi jalan kita. Tapi Tuhan juga bisa mengajar kita lewat situasi seperti yang kita alami hari ini. Pandemi COVID-19. Tuhan bisa mengajar kita dari kesulitan ini. Lalu Tuhan juga bisa mengajar kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan bisa memakai bapa rohani kita, pembina rohani kita, orang di dekat kita. Untuk bisa menasehati kita, menegur kita, menjadikan kita lebih baik. Tuhan bisa pakai bentuk yang lain juga untuk mengajar saudara. Persoalan terbesarnya ada di kita. Mau enggak kita diajar oleh Tuhan? Nah ketika engkau berkata begini, aku mau diajar oleh Tuhan, aku mau mengikut Tuhan, maka identitasmu berubah. Engkau menjadi murid Kristus. Haleluya. Dan orang yang menjadi murid Kristus adalah orang yang mengalami banyak hal bersama dengan gurunya. Mari kita lihat dalam firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, ayat 29 dan ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan kepada saudara. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberi perhentian kepadamu. Pikuklah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat kelegaan bagi jiwamu. Karena kuku itu nyaman dan bebanku itu ringan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan mengajar kita dengan bentuk yang sudah saya jabarkan tadi, tahukah saudara bahwa Dia mengajar kita supaya kita menjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Dan percayalah, rancangannya damai sejahtera buat kita semua. Rancangannya indah, rancangannya penuh dengan harapan di masa depan. Rancangannya membuat kita lega, rancangannya membuat kita kuat, rancangannya membuat kita terus berkenan kepadanya. Itu sebabnya dari pembacaan kita, saya ingin share kepada saudara ini, saudara. Apa respon terbaik kita saat Tuhan mengajar kita? Nah, respon terbaik kita itu akan menentukan apakah kita akan menjadi dewasa, apakah kita akan menjadi serupa dengan Kristus atau tidak. Respon terbaik kita itulah yang akan menentukan pertumbuhan kerohanian kita. Apa respon terbaik kita? Yang pertama, respon terbaik kita adalah menghormati Tuhan dan pengajarannya. Yesus berkata, mari datang kepadaku, belajarlah kepadaku. Wow, sebuah tawaran yang luar biasa. Hanya orang-orang yang siap dimuridkan yang mau belajar kepada Tuhan. Dan waktu Anda belajar kepadanya, wow. Anda akan mengalami yang namanya perubahan dari cara berpikirmu. Anda akan mengalami yang namanya perubahan hatimu. Anda akan mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Kenapa? Karena waktu kita belajar kepada Tuhan, ada banyak hal baru yang Tuhan singkapkan kepada kita. Rahasianya diberikan kepada kita semua. Itu sebabnya kita perlu menghormatinya. Itu respon terbaik kita. Karena begini, saat Anda menghormati Tuhan, Anda pun dihormati oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa ketika kita menjadi murid Tuhan ada perbedaan. Coba kita lihat dalam Matius pasal yang ke-13. Kita akan baca ayatnya yang ke-11. Ya,
Ini luar biasa. Ayat yang ke-11. Yesus menjawab mereka, kepadamu telah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada orang-orang itu tidak. Saudara lihat bahwa Yesus sedang memberikan perumpamaan kepada orang banyak tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Dan ada berbagai macam tempat yang menerima benih itu. Tentunya kita pahami bersama bahwa benih yang bisa bertumbuh subur dan menghasilkan buah adalah ketika dia ditabur di tanah yang subur. Nah saudara lihat, Tuhan menjabarkan itu kepada orang banyak. Orang-orang itu, kata firman Tuhan, dengan perumpamaan. Tetapi kepada murid-murid Tuhan diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Itu sebabnya respon terbaik kita terhadap pengajaran Tuhan adalah kita menghormati Tuhan dan pengajarannya. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu menghormati murid-muridnya. Coba saudara lihat, ketika dia menghormati murid-muridnya, dia percayakan rahasia yang besar dari sorga. Dan rahasia yang besar itu akan mengubahkan kita. Rahasia yang besar itu akan mendewasakan kita. Apa sikap menghormati Tuhan? Sederhana. Waktu dia mengajar kita, dengar firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Taat kepada perintah-perintahnya. Lihatlah bahwa ketika Tuhan mendidik saudara, mungkin lewat apa yang kita alami hari-hari ini, kita merasa tertekan, kita merasa ada kesulitan yang besar, kita susah untuk melewati ini semua. Tapi saya mau beritahu kepada saudara bahwa begini, hormati itu dengan menerima dari hatimu yang paling dalam dan taat. Taat selama kita melewati proses ini. Taat, ikuti maunya Tuhan. Anda telah menghormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan dan pengajarannya adalah orang yang mendengar perintahnya dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, ketika perintah itu datang dalam hidup kita, ketika Tuhan berkata, kasihilah. Di saat yang sulit, orang itu membuat hati kita sakit. Membuat keadaan kita menjadi tidak baik. Tapi firman Tuhan berkata begini, kasihilah orang itu. Maka ketaatanmu untuk mengasihi orang yang menyakiti hatimu adalah sebuah sikap penghormatan terhadap ajaran Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau gak bisa berbuat apa-apa, ketika engkau terbatas, firman Tuhan datang dan mengajarimu, berserahlah kepada Tuhan. Dan engkau berkata begini, Tuhan, saya sudah melakukan semuanya dan tidak ada jalan. Tapi Tuhan berkata, berserahlah kepada Tuhan. Dan ketika Anda mulai berserah kepadanya, meletakkan semua kepercayaanmu kepada Tuhan, Anda taat, Anda menyembah Dia. Saat itulah Anda menghormati Tuhan. Menyembah Tuhan dan menyenangkan hatinya adalah menghormati Tuhan. Taat kepada perintahnya adalah menghormati Tuhan. Itu yang pertama. Nah, apa respon terbaik kita? Yang kedua, ketika kita menjadi murid Kristus yang sejati, yang mendengar pengajaran dari Tuhan dan melakukannya. Respon terbaik dari kita adalah menerima tanggung jawab. Tahukah saudara bahwa ketika Tuhan menjadikan kita murid-murid Kristus, maka Dia memberikan kita sebuah tugas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika Anda dimuridkan, Anda harus memuridkan. Ketika Anda dipulihkan, Anda harus melayani dan memulihkan banyak orang dengan tangan pelayananmu. Karena Tuhan menyertaimu. Ini tanggung jawab kita. Makanya firman Tuhan berkata, beritakanlah kebenaran baik atau tidak baik. Situasinya sulit, situasinya tidak menguntungkan kita. Tapi percayalah bahwa begini, Tuhan menyertaimu. Ini tanggung jawab kita. Waktu Anda mengambil tanggung jawab, itu respon terbaikmu kepada Tuhan. Jangan acu tak acu dengan ajaran Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menyuruh kita seperti domba di tengah serigala. Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang kita tahu. Kita harus melakukan sesuatu yang belum kita kerjakan.
Tapi saya mau beritahu kepada saudara, kalau itu tanggung jawab dari Tuhan, ambil tanggung jawab itu. Supaya begini, panggilan dan pilihanmu makin teguh. Supaya begini, kehidupanmu makin bersinar di hadapan Tuhan. Supaya begini, makin banyak kepercayaan yang Tuhan beri kepadamu. Firman Tuhan berkata begini, orang yang setia dalam tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepadanya tanggung jawab dalam perkara yang besar. Itu sebabnya orang yang berani mengambil tanggung jawab, berarti orang yang demikian adalah orang yang selalu mengalami pertambahan dalam kapasitas, mengalami pertambahan dalam kepercayaan. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan berikan kita rahasia kerajaan sorga. Kita mengerti rahasia kerajaan sorga. Dan kalau kita mengerti, maka itu akan ditambahkan kepada kita. Perumpamaan seorang penabur. Sebenarnya Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa begini, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Benih yang bertumbuh dalam hidupmu ini harus menghasilkan buah. Makanya kalau saudara baca ayat-ayat yang selanjutnya, bahwa di tanah yang subur itu berarti ditabur untuk supaya itu bertumbuh, berakar dan berbuah. Nah, dari pembacaan ini saya menemukan respon terbaik yang ketiga, yaitu setia sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, sangat disayangkan kalau ada banyak pahlawan iman yang melayaninya dengan begitu megah, dengan begitu luar biasa. Tapi mereka tidak mencapai yang namanya finishing well. Mereka berhenti di tengah jalan. Nah, saudaraku, mari kita setia sebagai murid Kristus. Kalau ditanya kepada kita, sampai kapan kita belajar? Belajarlah terus, jangan berhenti. Tetap belajar dari Kristus. Lalu kemudian setelah engkau belajar, teruslah melakukan kehendaknya dalam hidupmu. Supaya kehendaknya dinyatakan dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat bahwa sesungguhnya begini, Dia menjamin engkau sampai kepada kekekalan. Makanya waktu Anda setia kepada Tuhan, Anda sedang berinvestasi untuk kekekalan. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa begini, pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita tidak hanya berhubungan di kesementaraan ini selama kita ada di dunia ini. Tetapi pengajaran yang diberikan Tuhan kepada kita itu selalu membawa dan ujung-ujungnya adalah kekekalan. Makanya banyak orang hari ini sibuk dengan hal-hal yang sementara. Nah, dengan keadaan yang terjadi hari ini, manusia mulai merasa dan manusia mulai melihat bahwa ternyata begini saudara. Bahwa apa yang mereka raih selama ini, yang menjadi kebanggaan mereka di dunia ini, yang menjadi pegangan mereka di dunia ini, gak bisa menolong mereka hari ini. Kemampuanmu yang kau capai hari ini dari kerja kerasmu itu terbatas menolongmu. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, orang yang setia melayani Tuhan, penyertaan Tuhan indah dalam hidupnya. Firman Tuhan berkata bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahannya. Dengan kata lain begini, waktu Anda melayani Tuhan, ada penyertaannya sempurna. Makanya jangan berhenti di tengah jalan. Apalagi kita melihat godaan-godaan yang semakin banyak di dunia ini. Yang akhirnya membuat begini. Kita harus berhenti melayani Tuhan. Kita harus berhenti mengikuti ajarannya. Kita harus berhenti taat kepada ajarannya. Lalu kemudian kita mengambil bagian yang lain. Wah, Anda kehilangan segala-galanya. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa hidup ini bukan hanya tentang kita, tetapi hidup ini bicara tentang siapa yang ada di dalam kita. Saya akhiri dengan ini, Kolose pasal yang pertama, ayat 26 dan ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, ada sebuah rahasia yang besar yang tersembunyi, yang belum disingkapkan dari abad ke abad. Tetapi sudah dinyatakan ketika
Kristus hadir di dunia itu. Apa itu? Christ in you, the hope of glory. Kristus ada di dalam kamu yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Waktu saudara menjadi murid Kristus, menerima tanggung jawab, melayani Tuhan, setia, maka percayalah begini, Kristus yang ada di dalam yang mengajar kita itu akan memberikan kita harapan baru. Dan Kristus yang ada di dalam itu akan memberikan kita kemuliaan. Tahukah saudara, kata harapan pakai kata elpis, punya pengertian bahwa begini, semua yang berharap kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Itu tidak akan mengalami kekecewaan. Mungkin jalan yang kita alami itu sulit. Mungkin kita sudah berdoa tetapi jawaban itu belum ada. Tetapi pengharapan punya pengertian bahwa gini, waktu kita berharap sama Tuhan, kita memberikan seluruh kepercayaan kita kepadanya. Sampai begini, mujizat jadi atau tidak jadi, kita tetap percaya kepada Tuhan. Pengharapan sejati ada dalam hidupmu. Berarti begini, Anda telah mengalami Dia di dalam. Realita Kristus yang ada di dalam itu mulai nyata dalam hidupmu. Bukan hanya dari berkat-berkatnya, tetapi kehadiran Dia yang besar yang mengubahkan saudara. Sehingga begini, orang yang setia adalah orang yang pengaruh Tuhan dalam hidupnya semakin besar. Pengaruh kita semakin kecil. Karena yang di dalam kita itu semakin besar. Dan firman Tuhan katakan begini, harapan itu tidak mengecewakan. Di dunia ini Tuhan akan memberikan Anda sejahtera. Raihan-raihan di dunia ini akan memberikan Anda sukses. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, penyertaannya sempurna. Dan percayalah begini, langkahmu disertai oleh Tuhan sampai selesai. Kenapa? Karena harapan itu kadang tidak kelihatan, tapi harapan itu nyata dalam hidupmu. Lalu kemudian kemuliaan. Kemuliaan itu punya pengertian bahwa ada kualitas Tuhan. Artinya begini, Anda punya otoritas dan kualitas Tuhan dalam hidupmu untuk meraih sesuatu yang besar. Bukan cuma untuk di dunia ini, tapi untuk hidup yang akan datang. Sehingga hidupmu terpelihara sempurna. Anda makin dewasa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi saudara. Haleluya. Milikilah hati yang mau diajar oleh Tuhan. Jadi seorang murid yang menghormati Tuhan dan pengajarannya dengan ketahatanmu. Jadilah seorang murid yang mengambil tanggung jawab dan bergerak melakukan tanggung jawab itu. Dan jadilah seorang murid yang setia sampai akhir. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kehidupan yang sangat menekan ini, Anda setia sampai akhir. Tahukah saudara, orang yang setia sampai akhir diberikan penghormatan yang tinggi dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sangat peduli dan mengasihi orang yang bertahan sampai akhir. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu, buat semua pertolongan-Mu, anugerah Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan kami dengar. Biar kami memiliki sikap yang terbaik di hadapan-Mu sebagai murid Kristus yang mau diajar oleh Tuhan. Yang mau mengambil tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Untuk setia dalam pelayanan. Karena kami menghormati itu semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dimanapun jemaat Tuhan berada hari ini, tangan Tuhan ada atas mereka. Menjamah dan melawat mereka. Terjadilah terobosan dalam hidup mereka. Terjadilah kemenangan iman dalam hidup mereka. Terjadilah tahun terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang meraih yang terbaik dari Tuhan. Sehingga mereka boleh sukses bersama dengan Tuhan. Mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh mengalami kesehatan yang prima dari Tuhan. Dan kami percaya ada masa depan yang penuh harapan indah dan cerah terjadi atas mereka. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur.
kami terima dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan terima firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dengan firman Tuhan kita saat ini. Mari berikan, lambaikan tanganmu, berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Berhasil Tuhan, berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Mari lebih lagi bersama-sama katakan, ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Mari yang percaya berikan sorak-sorai kemuliaan paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Katakan haleluya. Kami percaya damai dan penyertaan Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami pada hari ini. Jika kami ikuti ibadah, kami percaya ibadah ini memberikan keuntungan bagi setiap kami. Ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua dan terus membawa kehidupan kami bertumbuh. Di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, kami akan tetap semakin percaya kepada Tuhan. Kami terus semakin berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya pengharapan kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami bersyukur Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan dalam ibadah online hari ini. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu. Terlebih lagi hamba-Mu Pastor James yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan.
Kiranya Tuhan pakai hidupnya lebih dahsyat. Urapan kuasa hikmat Tuhan terus menyertai kehidupannya. Tuhan memelihara bersama dengan keluarga dan semua jemaat dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Di akhir dari ibadah ini, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing. Tuhan tahu apa yang sedang kami alami hari ini. Kami mau menguatkan iman kami, percaya kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan di tengah-tengah keadaan sulit ini, tapi kami tidak akan pernah terjatuh. Kami tidak akan pernah binasa, karena kami tahu Yesus menyertai kehidupan kami. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau meluputkan kami dari segala bahaya, meluputkan kami dari segala malapetaka, bahkan penyebaran virus corona. Kami percaya kami aman dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Bersama dengan keluarga kami boleh menikmati sukacita, damai, sejahtera-Mu, perlindungan penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan curahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Kami buka tangan, kami tengadahkan wajah kami. Kami siap terima berkat dari Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan sekarang, terimalah dengan iman berkat dari Bapa Yahweh, kasih dan cintanya dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa persekutuan Meterai Roh Kudus-Nya dicurahkan atas kehidupan, menuntun, memimpin, menyertai engkau, melindungi, menjagai dalam setiap langkah kehidupan, memenuhi kehidupan dengan segala kebaikannya dalam anugerah kasih-Nya, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya, diberkati, disertai Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Yeshua HaMashiach, bless you. Terima kasih sudah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dan didoakan secara pribadi, dapat menghubungi 0852 2567 8000, 0852 2567 8000. Dan bagi jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini, dapat memberikan persembahan dan perpuluhan secara online melalui rekening Bank Danamon 417 331 22 417 331 22. Sertakan juga keterangan persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Have a blessed Sunday. Yeshua HaMashiach bless you.